Tuhan yang dikasihi, segala pujian, hormat, syukur kita kembalikan sekali lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih dan anugerahnya kepada kita sekali lagi pada minggu ini dapat beribadah secara online. Meskipun kita belum dapat beribadah secara suamuka, namun kita sangat bersyukur atas kesempatan dan kemudahan media internet yang ada untuk gunakan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang ada. Dan seterusnya kita terus mendoakan bagi jemaat Tuhan, penduduk kampung, dan kita juga tidak lupa mendoakan anak-anak Tuhan yang kurang sehat di mana jua berada, yang berada di rumah maupun berada di hospital. Dan juga kita tidak melupakan terus berdoa bagi pastor sekeluarga dalam pelayanan mereka di DM Sungai Merdeka. Tuhan terus menyertai dan memimpin pelayanan mereka. Dan juga bagi majelis gereja juga kita terus mendoakan dalam kepimpinan yang ada pada saat ini. Dan kita terus berdoa bagi bangunan gereja kita yang baru juga. Dan kita bersyukur dan kita melihat akan kemajuan yang ada, dan kita melihat proses pembangunan yang telah kita lakukan untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa, dan kita terus berdoa bagi ibadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau Bapa, karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang perkasa Bapa. Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan iman kami kepada Engkau Bapa. Engkau kuatkan, teguhkan hati kami ya Tuhan, agar kami tetap percaya, tetap beriman kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sertai ibadah online kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang pandemik ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan, dan Engkau pasti akan membuka jalan agar kami dapat ibadah suamuka pada beberapa masa yang akan datang ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sertai ya Bapa, Engkau pimpin semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun di dalam ibadah online. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu menaikkan pujian-pujian dalam nama Tuhan Yesus, yaitu pujian pertama, ku kasih dikau di dalam kasih Tuhan, dan kedua, igilah kesempatan. Ku
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menaikkan penyembahan kita. Yang pertama, waktu Tuhan. Dan seterusnya kita menaikkan penyembahan kita yang kedua, Tuhan selalu menolongku. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyalurkan uang persembahan dan persepuluhan, jemaat Tuhan boleh salurkan melalui online transfer atau deposit ke akaun gereja di Epsom Out. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan atas penyertaan dan kebaikan Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Dan saya mengajak kita untuk berdoa bagi uang persembahan yang telah digugurkan, baik melalui bank in ataupun transfer ke dalam akaun gereja. Dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan adalah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Segala pujian, segala hormat, syukur kami kembalikan Tuhan atas rahmat dan pimpinan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami dengan kesehatan yang baik Tuhan Yesus, bahkan pekerjaan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu yang telah menghulur Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan mereka Tuhan, bahkan di dalam pekerjaan mereka Bapa di surga, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasihlah Bapa di surga. Beri hikmat kebijaksanaan bagi kami sebagai majelis gereja untuk mengendalikan keuangan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan di dalam nama Yesus.
Kami sudah berdoa. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
Shalom dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, pada saat ini kita tahu bahwa Tuhan sentiasa memelihara memberkati kita. Dan apapun situasi kita, halangan, rintangan, kita tetap memerlukan Yesus menolong kita dalam situasi kesusahan kita pada hari ini. Jadi jemaat Tuhan Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami waktu kami memuji dan menyembah Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan melihat kepada firman Tuhan. Berkati setiap pribadi jemaat Tuhan dimanapun berada. Bagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus. Berkati setiap pribadi kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang berbicara kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dikasihi, seperti yang saya katakan tadi, apapun situasi kita dan posisi dan masalah kita tetap memerlukan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kita akan melihat merenungkan firman Tuhan. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-30, ayat yang ke-28. Saya akan membaca untuk kita dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ayat 21 berkata, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dikasihi, dalam kehidupan kita pada hari ini, kita melihat apapun keadaan situasi kita memerlukan Yesus dan menolong dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dalam teks yang kita sudah baca, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Dan apapun situasi seperti yang dialami olehnya, dia memerlukan Yesus menolong anaknya yang kerasukan setan, yang sangat menderita. Jadi apapun penderitaan kita, apapun kesusahan kita, penyakit kita, kelemahan kita, masalah kita memerlukan Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan belajar beberapa hal tentang apa yang kita lihat melalui kesaksian seorang perempuan Kanaan yang percaya. Kita akan melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya setelah dia melalui setiap masalahnya sehingga Tuhan menjawab doanya. Kita lihat bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita baca itu, di mana waktu dia datang bertemu dengan Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan, kasihanilah aku, anakku kerasukan setan, sangat menderita. Jemaat Tuhan dikasihi, kita lihat dalam firman Tuhan itu, Yesus tidak menjawab. Jemaat Tuhan, bukan berarti Yesus tidak mendengar doa kita, bukan berarti Tuhan tidak menjawab pergumulan kita. Tuhan mau melihat iman kita, Tuhan mau melihat kehidupan kita, dan Tuhan melihat hati perempuan Kanaan itu. Sehingga apabila Tuhan membuat satu ilustrasi pertanyaan kepada dia, tidak patut makanan ataupun roti yang dibagikan oleh anak-anak dilemparkan kepada anjing.
Tapi perempuan Kanaan itu berkata, "Benar Tuhan, sebab anjing itu makan remah-remah yang jatuh di bawah meja tuannya." Bermaksud adalah perempuan Kanaan itu dengan kesungguhannya, dengan menyatakan masalahnya, dengan dia mengaku manusia yang sangat lemah, manusia yang sangat berdosa, dan memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar beberapa hal. Apa yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini, yang kita akan lihat di sini. Yang kita lihat pada dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa kita sangat memerlukan Yesus dalam apapun keadaan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, pokok renungan kita pada pagi hari ini itu, kita perlukan Yesus dalam apapun keadaan, dalam situasi apapun, dan dimanapun kita sangat memerlukan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, belajar dari para perempuan Kanaan ini. Dia datang kepada Tuhan memerlukan pertolongan ketika dia menghadapi masalah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar daripada kehidupan yang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama kita lihat, dia datang menghadap Tuhan dengan rendah hati, menghadap Tuhan dengan kesungguhan hatinya, dan menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Dia datang dengan merendahkan hatinya kepada Tuhan. Kita lihat dalam ayat 25 itu. Dia datang mengaku, datang membawa pengakuan, membawa pergumulan dan masalah dia dengan kerendahan hati. Jadi jemaat Tuhan dikasih, kita datang membawa masalah kita dengan kerendahan hati. Tetap mendekat meskipun murid-murid Yesus mengusir dia. Dia datang dengan rendah hati dia. Walaupun murid-murid Yesus mengusir dia, suruh dia pergi. Dan juga tetap menyembah Tuhan meskipun tidak dianggap oleh Tuhan. Sikap rendah hati harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam gambaran ini adalah sikap rendah hati bersedia, dan seperti diibaratkan seekor anjing yang diibaratkan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan itu. Jadi dia dengan rendah hatinya mengaku, "Ya benar Tuhan, saya orang yang berdosa pun memerlukan pertolongan daripada Tuhan, dan sangat rindu supaya Tuhan memulihkan, melepaskan anak saya yang sakit menderita." Dan Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar, dan Yesus berkata kepada perempuan Kanaan itu, "Jadilah apa yang kau kehendaki." Maka seketika itu juga anak itu dilepaskan. Bukan besok, bukan selepas itu, bukan hari akan datang. Tuhan menjawab dan mendengar. Seketika itu juga anak itu dilepaskan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati kita mengaku hidup kita, dan itulah hati kita orang yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Jadi yang kedua kita lihat di sini yaitu tidak dendam. Perkataan dendam ini adalah sesuatu yang tidak menyimpan sesuatu yang jahat dalam hati kita. Dalam ayat 26 sampai 27 kita lihat dalam bagian firman Tuhan itu, tidak tersinggung meskipun Yesus menyamakan dia seperti anjing. Malah ia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadang-kadang kita merasa seperti ini. Ketika satu pertanyaan datang dalam hati kita, kita mulai merasa tersinggung, kita mulai merasa lemah semangat, dan akhirnya kita merasa satu dendam dalam kehidupan kita. Sebenarnya hanya satu perkataan itu yang mencobai kita. Sebenarnya perkataan itu hanya membuat kita supaya kita lebih kuat daripada hidup kita yang ada pada hari ini, supaya kita lebih tabah. Tetapi apabila kita mengambilnya dengan hati yang merasa pedih, rasa sakit, rasa tidak mau menerima, maka kita akan mendendam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perempuan Kanaan ini, dia tidak merasa tersinggung, merasa terasa dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menyamakan ataupun membuat ilustrasi atau istilah dia seperti seekor anjing. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini, memang kita manusia yang berdosa. Kita orang yang memiliki banyak kelemahan. Dan Yesus pasti melihat kehidupan kita apabila kita datang kepada Tuhan.
dengan sungguh-sungguh, tidak merasa dengan hati yang dendam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan hanya orang yang belum percaya saja boleh merasai kedendaman dalam kehidupan mereka. Malah orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan pada hari ini, yang menyimpan rasa tidak puas hati mereka, dan sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu tidak benar. Tetapi mereka merasa sakit hati sehingga mereka lemah dan jatuh dan tidak berdaya. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih, kita melihat pada hari ini perempuan Kanaan itu dengan merasa terima apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada dia, dan dia mengaku, ya benar Tuhan kata dia, anjing akan makan remah-remah yang jatuh di meja Tuhan. Ya benar Tuhan, dia mengaku dan tidak tersinggung. Dia katakan bahwa dia mau dan siap Tuhan menolong dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak perlu merasa dendam dan sebagainya terasa dalam kehidupan kita. Apabila satu perkataan Tuhan Yesus, apabila satu perkataan firman Tuhan yang mengajar kita, kadang-kadang firman Tuhan mengajar kita yang menusuk di hati kita sehingga kita merasa tidak puas, mengatakan bahwa kenapa Tuhan berbicara firman Tuhan yang melarang ataupun yang menyatakan hal yang dalam firman Tuhan itu sesuatu yang supaya jangan berbuat dosa terkena dengan hidup saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu adalah sebenarnya satu titik-titik permulaan Tuhan akan siap mau menolong kita. Itu adalah satu permulaannya Tuhan akan siap menolong kita dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita terus memandang Tuhan seperti perempuan Kanaan ini, sehingga Tuhan melihat dan menjawab doanya, pergumulannya, seruannya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang ketiga kita lihat apa yang kita pelajari dari perempuan Kanaan ini, yaitu dia memiliki pendengaran yang tajam. Dia memiliki pendengaran yang tajam, mendengar ketika ada masalah dan ketika ada rintangan, datang dan mendengar firman Tuhan, bukan mendengar apa yang dikatakan orang ataupun dunia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, jangan mendengar perkataan dunia ini. Jangan mendengar sesuatu yang menyatakan bahwa kita harus melakukan ini, maka masalah kita akan hilang. Harus melakukan itu, maka masalah kita akan hilang. Ya benar, memang secara manusia banyak perkara yang membuat kita sehingga kita tenang dalam kehidupan kita. Tapi ketenangan itu tidak akan kekal, hanya sementara. Mungkin hari ini kita tenang, besok mungkin tidak. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, masalah kita, pergumulan kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu jaminan kepada kita, seperti perempuan Kanaan ini. Dia orang yang sanggup datang bertemu dengan Yesus dalam penderitaannya, kesukarannya. Tuhan menjawab doa dia. Jadi kalau kita lihat, suka mendengar firman Tuhan, maka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi orang yang mendengar firman Tuhan, pasti akan berbuah dan tidak layu daunnya, tidak akan merasa sesuatu yang kesukaran dalam kehidupannya, tetapi Tuhan melepas dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita lihat perempuan Kanaan ini, dia mendengar firman Tuhan, sehingga Tuhan memberkati hidupnya, sehingga Tuhan menyertai hidupnya pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, kita bersyukur karena firman Tuhan mengajak kita dalam kehidupan kita. Kita perlu Yesus, sangat memerlukan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Kita lihat perempuan Kanaan ini, dia tetap dengan memiliki kerendahan hati dan tidak merasa dendam, dan juga mendengar suara Tuhan dalam kehidupannya. Pasti Tuhan menjawab. Firman Tuhan sampai di sini yang kita belajar, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.